teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Rahajia. Hari ini aku mau menceritakan story tentang perjalanan saya di Pramuka dari pertama hingga detik ini. Semoga kakak tidak bosan ya mendengar ceritanya. Oh iya, sebelum mendengarkan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke semua sosial media kakak-kakak ya. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke teman-teman, pertamanya itu aku bergabung di Pramuka kelas 10 di SMA. SMA aku itu Mandua Lubuk Linggau. Nah, kami latihan. Kemudian kami mendapatkan undangan dari Man 1 Lubuk Linggau. Iya, itu saudari kami. Dalam kegiatan Pramansa Expo 2 dengan tema One Good One Promise. Gugus depan 06247 sampai 06248. Ambalan Amru bin Ash dan Umamah binti Hamzah. Acaranya itu tanggal 8 Februari 2005 dengan ketua pelaksana Muhammad Iqbal Pratama dan Kamabigus Man 1 Lubuk Linggau Ibu Rusmala Dewi. Man 1 Lubuk Linggau mengadakan bermacam-macam lomba. Kami pun ikut di sana. Dan alhamdulillah kami menangkan satu perlombaan kalau tidak salah ya. Yang salah satunya itu kreativitas di dalam pramuka. Setelah mengikuti kegiatan Man 1 Lubuk Linggau dalam rangka Pramansa Expo 2 dengan tema One Good One Promise tanggal 8 Februari 2015 itu, kemudian kami berlanjut ke pelantikan Bantara. Nah, sebelum dilantik kami disuruh untuk mengisi yang namanya SKU. Bukunya itu tipis, kecil, tapi isinya lumayan untuk diisi. Kami mengisinya itu meminta tanda tangan kepada yang ahlinya dalam bidang itu. Tapi bukan hanya meminta tangan, itu harus dipraktekkan dan menggali beberapa kemampuan kita. Setelah SKU terisi, kami disuruh membawa peralatan perkemahan. Kemudian tidak lupa juga untuk membawa bunga, macam-macam bunga. Nah, pada saat malam pertama itu di dalam perkemahan, di saat pelantikan itu saya benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Alhamdulillahnya saya tidak sendiri, teman-teman saya pun menyemangati, terus memberi beberapa masukan. Di sini juga pertama sekali saya memasang tenda dengan teman-teman yang dilihat langsung oleh kakak tingkat atau yang di atas kami. Di sana pun kami dites lagi, tidak hanya kemah-kemah saja, kami dites, bermacam tes dilakukan. Setelah pelantikan, tidak lama kemudian ada acara Jambore Darussalam yang kelima pada tahun 2016. Alhamdulillah saya disuruh untuk menjadi panitia. Padahal ilmu saya belum sangat banyak, tapi kami disuruh untuk menjadi panitia. Alhamdulillah untuk menambah pengalaman. Acara Jambore bersama Darussalam kelima ini yang disebut Jam Malam 5 2016
Acara ini dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 6 November 2016 di Bumi Perkemahan Darussalam, Kelurahan Ponorogo, Lubuk Linggau Utara 2. Dengan ketua panitia pelaksana jam malam ini Kak Sapaat, kemudian Kamabigus Darussalam 06.231 garis miring 06.232 dengan Kak Zulfikar Ibnuzar. Kemudian berlanjut setelah saya melaksanakan menjadi panitia, kami membuat acara hiking ke Bukit Sulapi. Setelah itu tidak lama kemudian kami diundang lagi, ada acara di Bumi Perkemahan di Temam. Nah, di situ perkemahan saya yang keberapa tadi ya? Yang ketiga ya. Tadi kan yang pertama di Man 1, terus pelantikan, terus di panitia. Oh ya, yang keempat berarti ini ya. Di sana pun banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, banyak sekali, sehingga membentuk pribadi saya yang lebih baik lagi. Di sana banyak sekali mengadakan bermacam perlombaan, dan tidak lupa pun Man 2 mendapatkan juara, dan salah satunya itu ada saya dong. Tapi maaf, saya tidak ada sertifikatnya. Kemudian setelah acara di Bumi Perkemahan, pramuka di Man 2 vakum. Ya, sayang sekali. Kemudian setelah saya lulus di SMA, saya melanjutkan di bangku perkuliahan. Alhamdulillah di bangku perkuliahan ini ada juga pramuka, dan saya ikut di sana. Langsung mengikuti beberapa kegiatan latihan, kumpul, terus saya ikut Diksar Racana. Diksar Racana ini dilaksanakan di Buper, Bumi Perkemahan tadi. Ya, yang kedua saya ke sana, kedua kalinya, pada tanggal 22 Maret 2019. Dengan ketua Dewan Racana itu Kak Caca Andika, kemudian pembina gugus depan dengan kakak atau dosen Pak Ridwan Febriandi, Magister Pendidikan. Pramuka STKIP PGRI Lubuk Linggau ini dengan gerakan pramuka Ki Hajar Dewantara dan Kartini dengan gugus depan 03.347 dan 03.348. Jadi kesimpulan dari pertama saya ikut pramuka sehingga detik ini, pengalaman atau keuntungan atau manfaat yang dapat saya dapatkan itu salah satunya itu menjadi pribadi yang lebih mandiri. Karena kegiatan pramuka biasanya dilaksanakan jauh dari rumah dan tidak melibatkan orang tua, seperti halnya perkemahan. Saat perkemahan dituntut untuk tinggal bersama anggota pramuka lainnya dan mengurus semua kebutuhan sendiri, mulai dari memasak, mencuci baju, alat makan, membersihkan tempat yang ditinggali, dan lainnya. Apalagi saat ini banyak sekali yang tidak terbiasa, tidak dibantu oleh orang tua. Jadi lumayan ya untuk melatih kemandirian diri kita. Belajar mandiri akan membentuk karakter
kita menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak lainnya yang biasanya dilayani. Manfaat kedua yaitu melatih kedisiplinan. Saat kita mengikuti pramuka, pelajaran paling dasar yang akan kita pelajari adalah pembentukan karakter dengan terbiasa disiplin. Dalam kegiatan pramuka, semua hal biasanya akan diatur dengan jadwal dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Kita harus melakukan semuanya dengan tepat waktu, seperti saat datang upacara apel, mengumpulkan tugas, istirahat pada waktu yang ditentukan, hingga mengenakan atribut lengkap seperti sepatu hitam, kaos kaki hitam, topi, dasi, tongkat pramuka, dan lain sebagainya. Manfaat ketiga yaitu gotong royong dan kebersamaan. Dalam beberapa kegiatan pramuka seperti berkemah, pastinya kita tidak hanya sendirian. Satu tenda biasanya akan diisi oleh beberapa orang. Keadaan tersebut mengharuskan kita untuk saling membantu, seperti misalnya saat mendirikan tenda untuk beristirahat dan melindungi diri dari ancaman alam. Seperti itu. Selain itu, kita juga harus berbagi tempat tidur dan saling membantu dalam menyelesaikan sesuatu, misalnya memasak atau mencuci piring. Jika ada teman yang sakit, juga kita dan teman yang lain harus merawatnya bersama. Hal ini akan menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam diri kita. Manfaat keempat, meningkatkan kepedulian. Di dalam Dasar Dharma Pramuka mengajarkan kita untuk menyayangi antara manusia, sopan, rela menolong, dan selalu bersahaja. Dalam kegiatan pramuka, kita biasanya juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial melalui pengalaman bantuan dari anggotanya. Selain itu, kita juga akan diajarkan untuk saling membantu teman yang sedang sakit atau kesusahan. Pengalaman atau manfaat yang kelima yaitu belajar mencintai alam. Kegiatan pramuka seringkali atau kerap kali dilakukan di alam bebas. Kita akan diajak untuk melihat dan merasakan alam sekitar secara nyata. Semakin kita dekat dengan alam, maka rasa cinta kita terhadap alam juga akan timbul. Kegiatan di alam bebas ini diharapkan memunculkan kepedulian kita untuk melestarikan lingkungan. Selain itu, dengan rasa cinta kepada alam, tiap anggota pramuka tidak akan melakukan tindakan yang merusak alam. Manfaat keenam, belajar organisasi dan bekerja sama. Saat kita aktif mengikuti kegiatan pramuka, maka kita akan sering bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kesempatan untuk bertemu dengan berbagai macam orang dan karakter uniknya masing-masing ini akan membuat kita belajar menekan rasa egois, belajar bersosialisasi untuk melakukan kegiatan bersama, dan belajar untuk memecahkan masalah bersama. Untuk kita yang pemalu atau pendiam, dengan bertemu banyak orang akan melatih kita untuk lebih berani berbicara dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya, manfaat ke-7 yaitu melatih kepemimpinan dan kreativitas. Kita akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin regu jika kita aktif mengikuti kegiatan pramuka. Saat mendapatkan kesempatan itu, kita akan belajar mengenai gaya kepemimpinan dan bagaimana cara memecahkan masalah yang terbaik untuk semua anggota tim. Secara tidak sadar, kita juga dituntut untuk lebih kreatif. Banyak aktivitas yang akan membuat kita harus menyelesaikan tugas dengan
menggunakan ide-ide cemerlang, dan masih banyak manfaat lainnya. Jadi, jangan ragu untuk gabung atau mengikuti kegiatan pramuka ya. Walaupun manfaatnya tidak langsung terlihat, manfaat ini pasti akan kamu rasakan. Baiklah teman-teman, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menampilkan video. Ini adalah video talent saya. Saya membuat kompor menggunakan bahan-bahan bekas. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu siapkan kaleng bekas, kemudian beri lubang di depannya. Kemudian siapkan ranting-ranting untuk bahan bakar, korek api atau gas, karet. Kemudian untuk masak kita siapkan minyak goreng dan makanan. Selamat mencoba. Baiklah, itulah presentasi